Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara memanggil mantan di dalam doamu agar hati mantan langsung bergetar, tubuhnya gemetar ingat kepadamu. Ya, jadi ketika mantan sepertinya sudah melupakan kita, betul-betul sudah tidak pernah menghubungi kita dan tidak pernah lagi ada komunikasi dengan kita. Ya, chatting saja tidak pernah. Ya, bagaimana mau chatting kalau kemudian seluruh akun media sosial kita dia blokir, ya. Nah, dan ini sudah waktu berjalan selama mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, dan kalau kita mencoba mengintip akun-akun media sosial dia, sepertinya dia baik-baik saja, dia bahagia, dan dia sudah melupakan kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika ya kita tidak bisa lagi ketemu, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dia? Ya, sementara seiring perjalanan waktu, ya, mantan sudah merasa menjalani hidup tanpa kita adalah sesuatu yang biasa. Jadi orang ketika baru berpisah itu kan mungkin masih merasa aneh ya, sendirian kemana-mana. Biasanya ada yang mengingatkan untuk makan siang, makan malam, dan seterusnya. Nah, sekarang semuanya sendirian. Mungkin terasa agak aneh ya. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita beradaptasi dan itu adalah keadaan yang biasa saja bagi kita. Nah, itu juga yang mantan rasakan ya. Seiring perjalanan waktu, dia menjalani kehidupan tanpa kita adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, sekarang satu-satunya kan yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Memanggil nama mantan melalui doa-doa kita. Tetapi memanggil namanya yang membuat hatinya bergetar. Caranya bagaimana? Sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi kita diajarkan untuk berdoa itu ya tidak dengan suara yang keras ya, tidak dengan teriak-teriak, tetapi berdoa itu kita hayati. Kita tahu apa yang kita minta di dalam doa itu dengan suara yang lemah lembut ya. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55 kita diajarkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi berdoa dengan merendahkan diri dengan suara yang lembut. Ya, jadi itu adalah cara berdoa yang terbaik. Termasuk ketika kita menyelipkan nama mantan di dalam doa-doa kita. Ya, agar ketika kita menyebut, melafazkan namanya, dia merasakan, dia bergetar, ya, tubuhnya gemetar karena langsung teringat kita, karena selama ini dia sudah melupakan kita.
Maka saat kita menyebut nama mantan di dalam doa kita, ya Allah, kembalikanlah mantanku. Anda sebut namanya, ya, dengan suara yang lembut, dengan hati yang tunduk, dengan pikiran yang khusyuk. Ya, Anda sebut namanya, Anda sebut nama orang tuanya, bin siapa atau binti siapa. Ya Allah, gerakkan ia untuk ingat kepadaku, untuk datang dan kembali kepadaku dengan penuh rasa cinta dan sayang kepadaku. Ya, nah jadi insya Allah ketika kita memanggil, menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita dengan suara yang lemah lembut, dengan penghayatan, dengan hati yang tunduk dan hadir, dengan penuh konsentrasi, insya Allah ketika doa itu Anda panjatkan, ya, doa itu Anda naikkan ke langit, Anda meminta kepada Allah, maka getaran doa itu juga akan sampai kepada mantan. Ya, panggil nama mantan di dalam doa Anda dengan suara yang lemah lembut, ya, dengan hati yang tunduk dan hadir, dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi. Insya Allah mantan akan langsung ingat kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.